Zakat syariat dan zakat tarekat. Kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani rahimahullah nafa'ana bilumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lihat zakat syariat dan zakat tarekat. Zakat syariat, zakat tarekat. Yang dizakatkan usaha duniawi, usaha ukhrawi, pelaksanaan, jumlah dan waktu tertentu, berlaku sepanjang hayat penerima 8 asnaf at-taubah: fakir, agama, dan miskin nilai ukhrawi. Baik, sama-sama kita simak tentang penjelasannya. Zakat syariat adalah memberikan sebagian dari hasil usaha duniawi kepada para mustahik pada waktu tertentu setahun sekali dan dengan nisab yang ditentukan. Zakat tarekat adalah memberikan semua hasil usaha ukhrawi di jalan Allah kepada orang-orang fakir agama dan miskin ukhrawi. Di dalam Al-Quran, zakat syariat disebut sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Ya, jadi 8 asnaf di sini ya. Dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya zakat di ayat ini disebut sedekah karena sedekah akan lebih dulu sampai ke tangan Allah sebelum sedekah itu benar-benar sampai ke tangan orang-orang yang menerimanya. Yang dimaksud sampai ke tangan Allah di sini adalah Allah menerima sedekah itu. Jika zakat syariat ditentukan waktunya, tidak demikian dengan zakat tarekat. Zakat tarekat berlaku sepanjang hayat, yaitu menyerahkan pahala usaha ukhrawi kepada para pemaksiat demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berkenan mengampuni mereka. Misalnya pahala sholat, zakat, puasa, dan haji, pahala tasbih dan tahlil, pahala membaca Al-Quran, kedermawanan, dan berbagai bentuk perbuatan baik lainnya, sehingga si hamba tidak menyisakan sedikit pun pahala kebaikan itu untuk dirinya. Ia biarkan dirinya menjadi orang yang bangkrut, karena Allah mencintai kedermawanan dan tindakan membangkrutkan diri. Al-muflisu fi amanillahi fid daraini. Orang bangkrut berada dalam jaminan Allah di dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena si hamba dan segala yang demikian adalah milik Tuhan. Ketika nanti hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan 10 kali lipat untuk setiap kebaikan yang dilakukan si hamba.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang perbuatan jahat, maka barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 160. Selain itu, salah satu makna zakat yang lain adalah penyucian hati dari sifat nafsu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 245. Yang dimaksud pinjaman dalam ayat ini adalah memberikan berbagai kebaikan yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kebaikan kepada makhluk demi mengharap ridhonya dan demi mendapat kasih sayangnya, tanpa menyebut-nyebut pemberian itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'ahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saladan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 264. Semua ini menjadi bagian dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta imbalan di dunia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 92. Inilah yang dimaksud dengan zakat syariat dan zakat tarekat dalam kitab Sirul Asrar, dan alasan kenapa seseorang itu dibangkrutkan di sini. Jadi jika kalian mengalami atau kita mengalami sesuatu yang tiba-tiba bangkrut, nah di sini ada alasannya juga kenapa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.